Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rubina Satriani, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran KHD. KHD adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang Belanda. Dalam menjalankan Taman Siswa, beliau menggunakan konsep trilogi kepemimpinan, yaitu Engar Sosong Tulodo, Eng Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Makna yang terkandung dalam trilogi tersebut adalah membimbing dengan keteladanan, membina dengan membangun kehendak, dan mendorong kreativitas dengan memberikan kekuatan. Ada 3 asas pemikiran KHD yang akan saya demonstrasikan di video ini. Yang pertama, pembelajaran itu menuntun. Tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal yang harus kita ingat adalah bahwa pendidikan itu sifatnya hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki laku anak, bukan dasar perilakunya. Dan tentu dalam menuntun anak kita harus memberikan mereka kemerdekaan dalam belajar. Namun jangan lupa untuk terus memberikan arahan dan tuntunan sehingga anak tidak akan kehilangan arah. Penerapan pemikiran KHD yang saya lakukan dalam pembelajaran, beberapa di antaranya adalah menuntun anak untuk berpikir kritis. Contohnya saat kegiatan eksperimen gunung meletus. Kegiatan menuntun yang lain adalah menuntun mereka untuk mandiri. Contohnya dengan kegiatan lomba memakai sepatu. Dan tentunya penerapannya juga melalui mengarahkan mereka dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah asas pemikiran bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maksud dari kodrat alam adalah pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan itu harus sesuai dengan perspektif global. Dalam konteks pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam, saya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar bagi peserta didik saya. Contohnya melalui proyek menghias taman sekolah. Sedangkan dalam konteks kodrat zaman, saya menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk peserta didik saya. Contohnya, saya melakukan kerjasama dengan Vokasi Universitas 11 Maret untuk mengenalkan aplikasi AR Halo Kids kepada anak didik saya. Dan yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya, di mana peserta didik akan kita latih untuk memahami kemampuan diri dan mengelola diri, sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial. Peserta didik juga mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kita bisa menanamkan hal-hal baik dalam pembelajaran dengan tujuan untuk menumbuhkan budi pekerti di dalam diri anak. Contohnya adalah menuntun mereka untuk berani mengungkapkan pendapat, bekerja sama dan menghargai orang lain. Mereka mengelola diri dan membentuk suatu kesadaran sosial sehingga mereka belajar untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Itulah tadi demonstrasi kontekstual saya tentang asas pemikiran KHD yang begitu luar biasa. Terus semangat Bapak Ibu hebat, semoga kita bisa terus belajar dan bisa menuntun peserta didik kita menjadi anak yang merdeka seutuhnya dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.